Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sepsimusika Giananda. Saya akan menjelaskan tentang bab 13 tentang Islam perempuan dan feminisme. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Dan mahasiswa diharapkan juga dapat meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Pada bab ini kita akan membahas tentang 4 topik, yaitu yang pertama ada konsep Islam tentang perempuan, yang kedua ada sejarah dan ragam feminisme, yang ketiga ada pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang terakhir tentang kritik terhadap feminisme. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Ada konsep Islam tentang perempuan. Poin pertama yaitu pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat manusianya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi sebab Allah SWT menciptakan mereka saling berpasangan. Hal tersebut ada pada Quran Surat Yasin ayat 36. Mari kita bahas tentang kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Kesamaan perempuan dan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi menjadi khalifah Allah dengan tugas memakmurkan bumi. Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka akan memperoleh surga. Lalu kesamaan yang lainnya adalah Islam memuliakan perempuan melebihi laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata kepada seorang sahabat bernama Jahimah As-Salami yang meminta izin untuk berperang. Apakah kamu masih memiliki ibu? Jahimah menjawab, ya. Nabi lalu bersabda, yang artinya, dampingilah ibumu karena surga ada di bawah kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasai. Maksud hadis ini adalah perintah untuk berbakti kepada ibu yang akan menyebabkan seseorang masuk surga. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menceritakan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 4 kali, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik? Beliau menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bapakmu. Selain persamaan yang disebutkan tadi, juga ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Letak perbedaan ini sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional. Perbedaan biologis ini bersifat alamiah, akibat dari perbedaan fisik, biologis, dan psikologis, maka muncul perbedaan fungsional. Dengan adanya perbedaan fungsional ini,
muncul kewajiban dan perbedaan pula, baik berkenaan dengan fungsi, kedudukan, maupun posisi masing-masing dalam masyarakat. Dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan 2:1. Begitu juga dalam masalah kesaksian. Perbedaan lainnya adalah bahwa khotib dan imam dalam sholat Jumat adalah laki-laki, bukan perempuan. Bahkan keikutsertaan perempuan dalam sholat Jumat hukumnya sunnah. Demikian pula terdapat hukum yang khas perempuan, seperti hukum tentang haid, masa iddah, kehamilan, menyusui, dan sebagainya. Dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Artinya, keduanya bukan hanya harus bekerja sama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa ditemui dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 189, Al-Nisa ayat 9, dan Ar-Rum ayat 21. Selain perbedaan dan persamaan, ada juga hak-hak perempuan. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, Quran Surat Al-Nisa ayat 32 menunjukkan kepada perempuan secara hak-hak perempuan, yakni hak politik, hak profesi atau bekerja, hak belajar, hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Terkait dengan hal profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu atau perempuan itu membutuhkannya. Pekerjaan itu dapat dilakukannya dalam suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Apabila ia sudah menikah, maka harus mendapat izin dari suami dan dapat melaksanakan urusan rumah tangga. Lalu poin kedua yaitu menyikapi ayat dan hadis misoginis. Hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Quran Surat Al-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufasir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Contoh lainnya adalah tafsir terhadap Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa agama Islam memerintahkan agar para perempuan tinggal di rumah mereka dan tidak keluar selain untuk urusan yang mendesak. Adapun tentang hadis-hadis misoginis, jumlahnya cukup banyak, diantaranya disebutkan seperti hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai yang berpendapat bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan. Hadis lain yaitu hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa perempuan menghadap dalam
bentuk setan dan membelakangi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kamu melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dengan keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya. Menyikapi masalah ini, diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku atau sebaliknya liberalisme yang lepas kontrol. Terkait dengan tafsir tersebut, dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks atau sebab turunnya ayat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan hadis, dibutuhkan kajian mengenai kualitas dan konteks munculnya hadis-hadis tersebut. Berkenaan dengan tafsir terhadap surat An-Nisa ayat 34, misalnya bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Sementara itu, surat Al-Ahzab ayat 33 oleh Shihab ditafsirkan sebagai bentuk penekanan kepada perempuan yang sudah berkeluarga agar menitikberatkan perhatian mereka pada pembinaan rumah tangganya. Sedangkan hadis tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, kadang disampaikan tanpa menyebutkan konteks atau sebab kemunculan, yakni ketika itu Rasulullah SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka. Beliau bersabda sebagaimana hadis di atas, jadi hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusannya. Mengenai hadis tentang perempuan adalah setan, ternyata penyebab turunnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat seseorang perempuan yang sangat menarik hatinya. Nabi kemudian kembali ke rumah lalu berkumpul dengan salah seorang istrinya, Zainab. Ketika Nabi SAW kemudian bertemu dengan para sahabatnya, Nabi bersabda sebagaimana hadis di atas. Lalu kita lanjut ke bab berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Tentang sejarah dan ragam feminisme. Sejarah feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminism diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak dan laki-laki antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat sejak zaman dahulu. Zaman awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Bahkan, sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini mulai berkembang sejak Prancis berubah menjadi republik. Tepatnya pada tahun 1830.
1995. Setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Women. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme menurut Murtad-Hari adalah kepentingan kapitalisme, seperti dikatakan Will Durant. Emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki sebab lebih murah dan tidak banyak protes. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang ragam feminisme. Perbedaan perspektif melahirkan 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, Marxis, radikal, dan sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain, seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Sedangkan feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal ini yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Untuk feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, dan sakit saat haid, dan juga melahirkan, lalu menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Mari kita lanjut ke topik selanjutnya. Pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat manusia. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna sama, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Lalu topik terakhir yaitu tentang kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah memasuki ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Oke.
Kesimpulannya adalah, dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau pengucapan. Saya Wahyu Mustika Giananda mengucapkan terima kasih. Dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.